Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasuluhu ba'da. Kita suka mendengar cerita yang mengandung pesan dan pelajaran, terutama yang menceritakan kejadian masa lalu. Namun, nasihat yang disampaikan secara monoton tidak akan memikat perhatian kita. Oleh karena itu, nasihat yang diberikan dalam bentuk kisah akan lebih mudah dipahami dan diingat. Al-Quran juga terkenal dengan kisah-kisah yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Mari kita bahas pengertian kisah atau qasas. Kisah berasal dari kata al-qasasu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Al-qisas berarti urusan, berita, perkara, dan keadaan. Seperti pada firman Allah, Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Yang artinya, sesungguhnya ini adalah berita yang benar. Surah Al-Imran ayat 62. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuat atau kenabian yang terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Quran banyak mengandung keterangan tentang kejadian masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri, atau peninggalan jejak setiap umat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona. Yang pertama, kisah para nabi. Kisah ini mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap-sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakannya. Misalnya pada kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi-Nabi serta Rasul lainnya. Yang kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Misalnya, kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu-ribu jumlahnya karena takut mati. Kisah Tolut dan Jalut, dua putra Adam, penghuni gua, Zulkarnain, orang-orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu, Maryam, Ashabul Ukhdud, Ashabul Fil, dan lain-lain. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, seperti Perang Badar dan Perang Uhud pada surah Ali Imran, Perang Hunain dan Tabuk dalam surah At-Taubah, Perang Ahzab dalam surah Al-Ahzab, Hijrah, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Kisah dalam Al-Quran memiliki hikmah yang biasa disebut dengan faedah. Di antaranya, 1. Menjelaskan asas-asas dakwah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umatnya atas agama Allah. Yang ketiga, membenarkan nabi terdahulu. Keempat, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Yang kelima, menyingkap kebohongan ahli kitab yang mereka sembunyikan. Dan yang keenam, kisah juga termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan mempengaruhi jiwa. Kisah-kisah di dalam Al-Quran semuanya mengandung fakta sejarah yang dilukiskan dengan indah dan menarik. Ia diturunkan dari sisi yang maha tahu, maha bijaksana. Maka seorang muslim yang benar adalah yang mengimani bahwa Al-Quran itu kalamullah. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.